Bismillahirrahmanirrahim. Walau qara'tal ilma mi'ata sanah wa jama'ta alfa kitabin la takunu musta'iddan li rahmatillahi ta'ala illa bil amal. Walau qara'tah dan lamun maca sapa sira al-ilma ing ilmu mi'ata sanatin ing dalem 100 tahun mi'ata sanatin ing dalem 100 tahun wa jama'tah dan ngumpulaken sapa sira alfa kitabin ing 1000 kitab la takunu moko ora ono sapa sira iku musta'iddan wong kang cawis-cawis li rahmatillahi ta'ala maring rahmati Allah ta'ala illa bil amali angin kelawan ngamal wa an lan sak temene kelakuan iku laisa ora ono iku lil insani manfaat kaduwe menungso apa illama angin barang saah kang nglakoni sapa insan ing ma faman moko utawi sapa wonge iku kanah lamun ono sapa man iku yarju ngarep-ngarep sapa man liko arabihi ing tetemu rahmate pengirane man liko arabihi ing tetemu rahmate pengirane man falyamal moko becik ngamalo sapa man amalan ing amal sholihan kang bagus jazaan krono dadi piwales bima kelawan wasilah barang atau kelawan sabab barang kanu kang ono sapa kaum iku yaksibuna ngelakoni sapa kaum innal ladzina satamene wong akeh amanu kang iman sapa alladzina wa amilu lan ngamal sapa alladzina as-solihati ing pira-pira penggawe kang bagus kanat moko ana iku lahum kaduwe alladzina apa jannatul firdausi pira-pira suwarga firdaus nuzulan halih dadi panggonan khalidina halih langgeng khalidina halih langgeng kabeh fiha ing dalam jannatul firdaus la yabghuna turhalih ora amrih sapa alladzina turhalih ora amrih sapa alladzina anha saking jannatul firdaus hiwalan ing ngalih fa khalafa moko nuli ganti mimba'dihim saking sawise kaum mimba'dihim saking sawise kaum sapa khalfun pengganti ad'u kang niat-niataken sapa khalfun as-salata ing salat wattaba'u lan manut sapa khalfun asyahawati ing pira-pira syahwat fasaufa yalqauna moko bakal tetemu sapa alladzina
ghayyan ing sasar atau khalfun tadi fasawfa yalqauna maka bakal tetemu sapa khalfun ghayyan ing sasar illa man angin wong tabah kang tobat sapa man wa amanah lan iman sapa man wa amilah lan ngamal sapa man sholihan ing amal kang bagus faulaika maka utawi samudayane mengkono man iku yadkhuluna mlebu sapa ulaik aljannatah ing swarga wala yudlamuna lan ora den dolimi sapa ulaik syai'an kelawan suwiji-wiji kang kidik Bismillahirrahmanirrahim walau qara'tal ilma mi'ata sanah wa jama'ta alfa kitab la takunu musta'iddan li rahmatillah ta'ala illa bil amal. Andaikan kalian membaca ilmu atau mengaji ilmu selama 100 tahun lamanya dan sampai kalian itu mengumpulkan 1000 kitab, maka itu semua tidak membuat sampean menjadi orang yang siap untuk mendapatkan rahmat dari Allah kecuali apabila dilakukan dan diamalkan. Artinya bagi setiap pencari ilmu, bagi pejuang ilmu, baik orang yang ngajar atau orang yang belajar, ini jadikan sebagai prinsip yang paling mendasar dalam hidup kalian. Satu perumpamaan yang mungkin sulit untuk dilakukan dan minimal ini sudah dijadikan pijakan. Ini prinsip yang dibangun oleh Imam Al-Ghazali. Andaikan ada seorang santri yang ngaji selama 100 tahun lamanya, mondok, belajar, mutolaah, menghafal, pokok semua jenis belajar itu dilakukan selama 100 tahun lamanya. Ini kan lama, dan tidak mungkin ada santri sampai mondok 100 tahun, itu kan tidak ada. Kemudian saking lamanya dia belajar sampai mengumpulkan banyak kitab, misalkan 1000 macam kitab, maka semua itu tidak membuat dirinya menjadi seorang hamba yang siap sedia mendapatkan rahmat Allah, kecuali dari sekian ilmu, sekian kitab yang dimiliki itu diamalkan. Paham maksudnya? Dadi santri nikah makilah abid dek mengunduk, makilah penter dek remah, makilah bunyangak nak pakai apa? Mentek ia malaki, anikah tak menjadi sebab sampian oleh rahmat dari Pengiran. Tidak akan menjadi sebab pemicu jaman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan merahmati sampean. Ilmu yang sampean hasilkan selama ini itu sama dengan misbah. Al-ilmu alladhi yuhsalu fil ma'ahid wal madaris, itu semuanya kal misbah, sama dengan lampu. Lampu itu walaupun banyak, tapi yang digunakan hanya satu, maka fungsi daripada banyaknya lampu itu tetap sedikit. Terangnya itu ya tidak terlalu terang.
Sama dengan ilmu ini. Mbok sampean banyak kitabnya, ditanya hafalan, hafal Quran, kemudian hafal ihya, hafal hadis, semua kitab banyak yang hafal. Disuruh debat nomor 1, disuruh ngeritik nomor 1, disuruh nasihat nomor 1. Tapi tak satu pun dari semuanya yang dibuktikan dengan amalan, maka semua itu tidak menjadi sampean akan mendapatkan rahmat dari Pangeran. Percuma. Ini prinsipnya Imam Ghazali. Walaupun rumah sampean seperti perpustakaan, banyak kitab, karena alumni dari sekian puluh pesantren misalkan, hampir pesantren di desanya ada satu pun yang terlewatkan. Banyak di situ pesantren kemana-mana, kitabnya sampai mungkin 2 truk itu masih kurang. Tapi perbuatannya, perilakunya sama sekali tidak mencerminkan itu semua. Percuma. Korokun nak nyelain jompok, ya korokun di situ. Napa nyaban ki? Koro menang gaya kan begitu kan? Kasarannya kan demikian. Tapi semua itu tidak mewakili untuk mendatangkan atau sebagai wasilah datangnya rahmat dari Gusti Allah. Endi banyak demar tapi sitong dia yang kui pakun teran korokun koran demar sitong. Ilmu banyak tapi tak ada yang lagi pakun peteng. Endi banyak demar tak ada yang kui percuma pada tak ada maran. Itu gampangnya logika gitu ya. Oleh karena itu dalam beberapa ayat yang dimanain tadi itu tanda bahwa nasib manusia baik buruk ataupun baik itu tergantung amal, tergantung perbuatannya. Yang pertama, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak akan mendapatkan satu kebaikan melainkan hanya dari amalan yang telah ia lakukan. Kalau sampeyan itu sholat, maka saya tidak akan dapat pahala. Kalau sampeyan sholat, ya saya tidak dapat. Kalau saya cuma diam saja. Contoh misalkan Fikri sedekah ke Yasin, ya Faiz tak kira oleh pahala kan. Manfaiz kalau nendang bololo. Nah ini maksud daripada semua kebaikan atau pahala itu akan didapat oleh seseorang menyesuaikan perbuatannya masing-masing. Kemudian faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang ingin atau mengharap bertemu dengan rahmat Allah, maka kuncinya satu, falyamal amalan sholihan. Beramallah dengan perbuatan yang baik. Mun sampeyan bagus pasti gampang oleh rahmat Gusti Allah. Lianna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Karena rahmat Pangeran itu sangat mudah didapat oleh orang-orang yang berbuat baik. Perbuatan baik itu amal. Berarti pakun abali ke amal. Kabeh ini butuh amal. Pada kelabuan senika kana. Ambian di tretan 10 orang ini kebanyak pun. Sampean itu mengeluhkan diri ingin bangun rumah tapi tidak punya biaya. Tidak punya biaya untuk bangun rumah, kemudian musyawarah rembukan dengan 10 saudara itu. Kata semua saudaranya, wes apa kata saya, kamu udah saya ikut mikir, udah usah ruwet-ruwet, saya nanti yang akan membangun rumah sampean, saya yang mendatangkan batanya, saya pasirnya, saya batunya, saya kapurnya, saya gentengnya. Hanya omongan tok.
Setelah itu besoknya ditunggu sampai 1 bulan, semuanya hanya diam, tidak ada yang beramal. Apakah itu membuat sampean bahagia atau justru sampean murka? Apa gunanya tretan banyak colok, banyak omong tapi tak ada lakon? Ya pada ben sampean musyawarah ben rapat kan. Dalam musyawarah usulan yang masuk itu sangat baik semua. Kualitas semua pertanyaan dan masukannya. Oh ini diginikan nanti akan menimbulkan begini, masalahnya begini. Oh semua ditampung jadi satu keputusan dan itu tidak diamalkan. Kira-kira jadi apa tidak? Acaranya jadi apa tidak? Tidak akan jadi. Nah sampean ini cari ilmu untuk membenahi diri. Yang sebelumnya mungkin tidak kenal Allah agar kenal, agar menjadi hamba yang betul-betul memegang sifat ubudiyah, mengabdi dengan segala jiwa dan raga kepada Gusti Allah bil amal, dengan perilaku, bukan hanya modal cangkem tok. Paham ya? Kitabnya juara 1, ketika lomba juara 1, tartil Quran fasih tidak ada tandingannya, lomba muhafadzah nadom juara 1, ngelamak kepada orang tuanya. Nah itu bagaimana? Apakah itu yang disebut santri berhasil? Ya tidak. Santri berhasil itu budale kumat teng pondok wangsule iku tobat. Budale kumat wangsule tobat. Sebelum merosak maraji ya bener. Iman Pak Kun tak bener pas tambah asar aji ya bedi meceknya mana. Bukan membenahi tapi nanti nambahin penyakit. Oleh karena itu pentingnya amal. Ini penting banget nih. Kemudian ayat yang lain disebutkan, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka dia akan mendapatkan surga Firdaus sebagai tempat yang abadi di sana. La yabghuna anha hiwala. Karena saking nikmatnya tempat itu sampai-sampai mereka ahli surga tadi itu tidak ada keinginan, tidak ada upaya untuk pindah darinya. Siapa kan saya masuk ke surga punya cita-cita ingin pindah ke neraka? Tidak ada. Pucuknya mana surga? Ayo coba-coba, ayo ke neraka. Tak ada. Tapi kadung masuk ke neraka, ke surga itu pasti sudah nyaman. Tidak ada keinginan untuk pindah. Dan ini masih banyak beberapa ayat Gusti Allah yang menunjukkan tentang amal itu penting. Bahkan dalam surat Al-Asr itu bagaimana? Innal insana lafi khusrin. Semua manusia itu celaka. Yang jadi kiai itu celaka, yang jadi petani itu celaka, yang jadi pedagang celaka, jadi ustadz celaka, jadi santri celaka. Semua orang itu celaka. Alnya lil istighraq, menghabiskan semua. Kecuali illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, ya kan? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi, saling berwasiat tentang kebenaran, wa tawasau bis sabri, wasiat tentang sebuah kesabaran. Pasti pada wa amilus solihat, beda amalan di sana. Pun ini saya tutup dengan satu kata, dan semoga ini bisa kita ingat selama-lamanya. Santri mondok itu harus ilmiah, amaliyah, ilmiah. Ilmunya punya, diamalkan, pengamalannya dapat, dia mampu, disertai dengan ilmu. Itu harus
dimiliki oleh seorang santri. Wa ma taqulu fi hadzal hadis bunyal islamu ala khamsin wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.